Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini kita akan bahas soal seleksi SIMAK UI. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk kampus idaman teman-teman bisa subscribe channel Med TV supaya bisa update video terbaru dari Med TV. Dan teman-teman juga bisa bertanya kalau ada kesulitan, bisa bertanya seputar matematika di grup Telegram ini. Di Med TV sendiri bukan hanya membahas soal SIMAK UI ya, jadi membahas seluruh materi matematika dari SD sampai SMA. Jadi kalau kalian punya adik yang kesulitan dalam belajar matematika, kalian juga bisa share link ini supaya dia bisa bertanya di sini dan aku bisa membuatkan pembahasannya. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Med TV, yang sudah subscribe channel Med TV, dan yang sudah memberikan saran, komentar untuk Med TV terus mengupgrade channelnya. Oke, langsung saja kita bahas soal ini ya. Akar-akar dari persamaan px kuadrat dikurang 2p tambah 1 x tambah 2 sama dengan 0 adalah m dan n. Jika perkalian akar-akarnya sama dengan 1, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kuadrat dari kebalikan m dan n adalah. Nah, teman-teman, pertama untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus tahu beberapa konsep ya. Yang pertama, persamaan kuadrat ini bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi teman-teman harus tahu yang jadi a-nya itu yang di depan x. Dalam hal ini a-nya itu P yang di depan x kuadrat. Lalu yang jadi b-nya itu yang di depan x, yang ini ya, min 2p plus 1, ini jadi b-nya, dan c-nya ini konstantanya yang ini, c-nya itu 2 gitu. Ini pengetahuan dasar yang teman-teman harus miliki. Dan kalau dia punya akar x1 sama x2, maka rumus penjumlahan x1 dan x2, x1 tambah x2 ini rumusnya tinggal min b per a ya, dimana b nya ini, a nya ini, terus perkaliannya x1 ditambah x2 ini c per a ya. Nah, nanti dalam hal ini akar-akarnya dia pakai m dan n ya. Di sini rumusnya pakai x1 dan x2, sama saja, hanya berbeda simbol ya. Prinsipnya seperti ini. Nah, kemudian yang harus teman-teman tahu berikutnya yang ditanyakan nantinya persamaan kuadrat yang akar-akarnya, jadi ada akar-akar yang baru nih. Di persamaan kuadrat yang baru, kalau misalkan akar-akarnya taruhlah dibilang alfa sama beta misalkan akar-akarnya, maka ini kita bisa susun persamaan kuadratnya dengan rumus seperti ini. X kuadrat min hasil jumlahnya, jumlah kedua akarnya, ditambah sama hasil kali akar-akarnya seperti ini, sama dengan 0. Jadi dua konsep ini yang harus teman-teman kuasai sebelum kita mengerjakan soal ini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, untuk soal ini berarti kita bisa hanya itu tadi p ya, yang depan x kuadrat, b nya itu min 2p plus 1, c nya ini 2. Nah, akar-akarnya kan m dan n ya, berarti kalau kita tinjau dari perkaliannya, m kali n ini kan rumusnya tadi c per a ya, hasil perkaliannya. Nah, perkalian m dan n diketahui di soal, yaitu min 1 ya, bukan min 1 tapi 1. Nah, c nya itu 2 per a nya itu p. Nah, berarti di sini kita bisa mendapatkan nilai p nya itu berarti 2 ya, 2 bagi 2 kan 1, atau dipindah sebelah sini, 2 bagi 1 2 itu ya, 2 per 1 2 bagi ini, sama kalau 6 per 2 sama dengan 3. Kalau aku mau cari yang bawah tinggal 6 bagi 3 ya. Ini juga pengen cari yang bawah, ini bagi ini. Nah, kita dapat p nya 2. Setelah kita dapat, maka kita bisa menuliskan persamaan kuadrat ini secara penuh, yaitu
P-nya kita ganti 2x kuadrat min, nah ini 2P, 2 kali 2 tambah 1 X tambah 2 sama dengan 0. Jadi 2x kuadrat min 2 kali 2 kan 4 tambah 1 5 ya, 5x plus 2 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Sekarang kita akan jawab persamaan kuadrat yang barunya, yang akar-akarnya dibilang merupakan kuadrat dari kebalikan M dan N. Misalkan persamaan kuadrat barunya punya akar-akar itu alfa sama beta, dimana alfanya itu dia bilang kebalikannya, merupakan kuadrat kebalikan, berarti 1/m kuadrat, betanya 1/, kebalikan akar dari ini sama ini ya, n kuadrat. Berarti yang perlu kita cari, ini kan rumus persamaan kuadrat baru tadi, x kuadrat min alfa tambah beta, x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, jadi kita perlu cari alfa tambah betanya apa nih? Kita cari di sini. Alfa tambah beta. Nah, alfa tambah beta yaitu 1/m kuadrat ditambah 1/n kuadrat. Seperti ini. Kemudian ini kita samakan penyebut, m kuadrat n kuadrat, ini bagi ini m nya, m kuadratnya habis, ini jadi n kuadrat, plus ini bagi ini n kuadratnya habis dikali 1, ini m kuadrat. Kalau teman-teman bingung perkalian ini sama kayak misalnya 1/5 tambah 1/7, ini kita samain penyebut 35 ya, jadi ini bagi ini hasilnya kali atasnya gitu. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ini, kita cari dulu penjumlahan ini ya. M kali n nya kan sudah ada, m tambah n nya yang belum ada ya. M tambah n yaitu tadi min b per a ya, dimana b nya itu yang di depan x, berarti min 5 per a nya 2, ini 5/2. Kita dapat m tambah n nya 5/2, m kali n nya itu sudah diketahui di soal 1. Gunanya buat apa ini? Nanti buat kita pakai di sini. Nah, sekarang n kuadrat ditambah m kuadrat. Nah, ini aku bisa tulis n ditambah m kuadrat dikurang 2mn. Ini aku bisa tulis m kali n kuadrat. Nah, kalau teman-teman bingung kok bisa ditulis seperti ini, gini, kalau aku punya misalkan a tambah b kuadrat gitu ya teman-teman, ini kan kalau dijabarin a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau aku pindahin a tambah b kuadrat, ini aku pindahin jadi minus ya, minus 2ab, itu jadi a kuadrat tambah b kuadrat gitu. Jadi kan kalau ini aku ganti simbolnya dalam m sama n, dalam m n sama m kuadrat, maka ini kan sama kalau aku tulis begini, kuadrat dikurang 2mn. Nah, ini mn tambah m nya kita sudah dapat 5/2, 5/2 kuadrat dikurang 2m kali n nya 1, ini m kali n nya 1 kuadrat, berarti ini 25/4 dikurang 2/1, ini sama aja kayak 25/4 dikurang 2 ya. Kita samakan penyebutnya, 25/4 dikurang ini supaya penyebutnya 4, berarti atasnya kita kali 4 jadi 8 ya, 8 bagi 4 kan 2 ya. Nah, 25 kurang 8 17 ya, 17/4. Kemudian kita cari alfa tambah betanya, alfa kali beta ya, alfa kali betanya. Alfa kali beta berarti kan 1/m kuadrat dikali 1/n kuadrat, berarti ini jadi 1/m kuadrat
dikali n kuadrat, 1/mn kuadrat. Nah ini sama dengan 1/1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1 ya, ini 1. Nah berarti kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat barunya, yaitu x kuadrat min alfa tambah betanya itu 17/4x ditambah alfa kali betanya 1 ya, sama dengan 0. Nah teman-teman, sekarang ini jawabannya yang mana? Nah ini bukan pilihan gandanya ya teman-teman. Kalau bentuk seperti ini pilihan gandanya. Dia gini teman-teman, yang A itu maksudnya kalau 1, 2, dan 3 yang benar ya. Yang B nya itu kalau 1 dan 3 yang benar. Yang C nya itu kalau 2 dan 4 yang benar. Yang D nya itu kalau 4 saja yang benar. Yang E itu kalau semuanya benar, semua benar. Nah sekarang yang jawabannya ini itu sama yang mana? Nah sekarang kita lihat nih, ini kalau kita kali 2, ini persamaannya kan jadi 2x kuadrat min ini jadi 17/2x tambah 2 sama dengan 0. Benar ya ini? Berarti yang mana nih yang ada seperti ini? Kalau yang seperti ini kan nggak ada, jadi kita harus modifikasi jawabannya ya. Kalau kali 2 boleh teman-teman, ini semua kita kali 2 karena tidak, perkalian ini tidak merubah persamaan ya. Jadi kayak misalkan kalau aku bilang 2 tambah 1 sama dengan 3, kalau ini semuanya aku kali 5, ini tetap benar persamaannya. 10 tambah 1 kali 5, 3 kali 5 sama dengan 15, benar ya, tetap benar gitu. Jadi kalau perkalian ini nggak merubah persamaannya gitu ya. Ini yang 2 ya teman-teman, yang 2. Terus kemudian kalau kita kali 4, kalau ini kita kali 4, maka ini jadi 4x kuadrat min 17x plus 4 sama dengan 0. Nah ini juga benar nih. Kita lihat yang untuk siapa nih, 4x kuadrat min 17x plus 4 ya, yang ini. Nah berarti jawabannya 2 dan 4, yaitu yang C. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.